Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sudah akhir pekan kembali dan sudah di penghujung bulan Maret yang sebentar lagi, kurang satu pekan lagi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga bisa riang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Baik, di sini ada dua piece. Kalau orang bilang golok multifungsi, bisa untuk tebas dan untuk sembelih. Seperti yang sudah saya sampaikan, pengalaman di Idul Kurban maupun pengalaman di RPH, bahwasanya kulit sapi itu sangat tebal. Meskipun tajamnya standar yang dipergunakan untuk sembelihan adalah kertas HVS, namun saran saya tetap harus dipertajam lagi hingga minimal selis kresek. Kalau bisa sampai flat betul bilah tersebut hingga selis tisu, itu yang lebih afdol, yang lebih baik, supaya menghasilkan sembelihan yang benar-benar ihsan, benar-benar cepat, benar-benar tajam. Oke. Kita review dulu ya. Dua piece. Yang membedakan dari keduanya adalah pada handle. Semuanya menggunakan full galih sonokeling. Yang satu handlenya lurus dan yang satunya handle jengkolan. Seperti ini. Di sudut. Beksi dalam pakai pin dan menggunakan bural. Materialnya baja perjib bukan Willis. Kalau perjib Willis itu lebih baiknya dipergunakan untuk sembelihan, karena komposisi dari bahan perjib Willis bagus sekali dipakai untuk alat sembelihan. Kita cari meteran dulu. Oke, kita detailkan dulu untuk spesifikasinya. Material baja perjib panjang 29,5, terlebar 4,3 atau 4,4, ketebalan 5 mili menipis. Kita cari kertas HVS. Standar untuk mengetes bilah sembelihan adalah kertas HVS, apalagi kertasnya baru.
boleh di puskat ya, ataupun miring. Yang penting diteskan dari pangkal hingga ujung itu sudah halus, tidak ada sendatan, berarti dia tidak jipping dan siap dipakai. Dikelok-kelokkan juga halus. Tapi sekali lagi saran saya, jangan menggunakan bilah multifungsi, apalagi sudah dipakai untuk tebas-tebas. Ini spek tebas, tapi karena jadi harus dipahami ya, kata-kata saya harus dipahami dan juga ditelaah sendiri. Untuk yang ini kita katakan golok tebas, model seperti ini bisa untuk membelah kelapa muda, degan itu ya, ataupun untuk tebas-tebas di hutan, ranting-ranting basah. Itu pun juga ada ukurannya. Pertama, tidak boleh ditebaskan di benda yang sangat keras seperti balok, apalagi kalau bahasa Jawanya ditunggel. Ditunggel itu dia membacoknya tengah-tengah gini, itu tidak boleh, harus posisi miring, jeret gitu. Terus tidak boleh ditebaskan di bambu yang keras, ranting yang keras, yang tua, yang kering, itu tidak boleh. Jadi harus mengetahui ukuran mata bilah, ketajaman daripada mata bilah. Misalkan seperti ini, dia sudah selis kertas halus seperti ini, berarti kemampuan ketajamannya untuk ditebaskan di batang kayu itu pasti ada ukurannya. Kalau ditebaskan di batang kayu yang keras, pasti akan terjadi chipping atau rompal. Nah, pun sebaliknya demikian. Ini sudah selis kertas halus gitu ya, seperti ini. Di kresek umpamanya dia bisa halus. Kita cari kresek dulu. Ada enggak ini kresek? Ada kresek. Oke, nah ini kita cari kresek misalkan untuk media pengetesan minimal selis kertas, selanjutnya selis kresek, dan jika flat betul dia bisa selis tisu umpamanya. Kita coba di kresek. Nah ini bisa ya, diteskan di kresek dia bisa, tapi kalau menurut saya tidak disarankan untuk sembelihan, kecuali memang benar-benar dia mampu untuk disetroping hingga ketajamannya halus sampai selis tisu umpamanya. Pengecualian seperti itu. Jadi kalau ada yang memiliki bilah sejenis ini, sejenis apa yang telah saya sampaikan, seperti itu. Jadi sebaiknya pergunakanlah bilah yang benar-benar spek sembelihan jika ingin dipakai untuk sembelih, dan juga sebaliknya pergunakan bilah itu untuk tebas, baik tebas ringan maupun tebas berat sesuai peruntukannya, agar paham kita selalu sampaikan. Karena tahun lalu pernah ada orang membeli golok sembelih tanpa sepengetahuan saya, tanpa konfirmasi terlebih dahulu, dan mungkin juga tanpa mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan, ditebaskan di kayu, rompal, laporan ke saya dengan foto. Kenapa itu Pak? Ini rompal kan saya pakai untuk halus ya, saya pakai untuk tebas kayu. Tidak apa-apa Ustadz, ini cuma mengetes performanya. Ya tetap tidak bisa seperti itu. Tetap kita menyalahkan dalam tanda kutip ya, karena kalau spek sembelih khusus sembelihan ada sendiri, untuk tebas juga demikian, tebas berat juga demikian. Dia dibikin tebal, mata bilahnya, bevelnya dibuat beda gitu. Karena ada mata bilah flat, ada mata bilah macam-macam ya, sudut mata bilah itu ketajamannya. Jadi kapak atau kampak itu dia kuat sekali untuk dibuat kerja berat.
Tapi ketika dibuat sembelihan tidak bisa. Sebaliknya silet yang sangat tajam, bisa istilahnya ketajaman seperti silet bisa untuk sembelihan, tapi tidak bisa untuk tebas-tebas atau kerja keras. Seperti ini. Asalkan, misalkan ini sudah halus seperti ini ya, asalkan telaten untuk disetroping jelang sembelihan, disetroping terus dan tidak dipergunakan untuk tebas-tebas sama sekali, terus disetroping, dan leher sapinya kencang sekali. Kalau darurat memang tidak ada pisau ataupun golok sembelihan, bisa ya. Wis sudah itu tanda kutip terakhir, alternatif terakhir, tidak ada lagi bilah yang dipakai, tidak ada bilah lagi yang bisa dipakai, tidak ada bilah lagi, persediaannya sudah tidak ada, memang hanya satu-satunya ini. Bisa dengan catatan leher sapinya benar-benar kencang, tidak hanya dengan topangan tangan ataupun tali dari beberapa orang, tapi ditambatkan di sebuah pohon. Nah, itu posisinya dengan cara didorong, dorong terus, sempurnakan ke belakang atau ditarik, dorong. Insya Allah mampu dengan ketajaman yang seperti ini, jika memang tidak ada alat sembelihan yang lain. Selanjutnya yang kedua, full galih sono keling. Peksinya dalam, dipin pakai dural. Modelnya jengkolan, handlenya bulat, serangkanya sedikit di sudut seperti yang pertama. Seperti ini, model seperti ini masuk kategori kopak rawing modelnya ya. Kategori kopak rawing. Ini polosan tanpa rikaso, punggung bilah juga lempeng, keduanya juga lempeng punggung bilahnya, tanpa rikaso dan juga tidak ada pekesan di sini. Tapi karena bentuknya seperti ini masuk kategori kopak rawing. Untuk panjang bilahnya yang ini masuk kategori 31 cm, lebih tepatnya 30,8. Di ujung terlebar 4,1 atau 4,2. Ketebalannya 4,5 sampai 5 mm. 4,5 mm menipis. Ini untuk tebas-tebas ringan. Ketajamannya dislis kertas. Dislis kertas halus. Jadi kadang ada orang yang memang cari yang multifungsi. Kalau saya memberi saran nasihat, multifungsinya bagaimana? Buat sembelihan bisa, buat tebas bisa. Kalau saran saya misalkan lebih ke tebas, contoh seperti dua bilah ini, lebih ke tebas. Pakailah untuk tebas-tebas ringan, walaupun ketajamannya sampai selis kertas. Tapi ketika dipakai untuk sembelihan, banyak catatan-catatan yang harus terpenuhi, seperti misalkan disetroping hingga benar-benar ketika diseliskan di kertas itu halus. Terus ketika dibuat untuk bekerja, dengan catatan tidak boleh dihajar ke media yang lebih keras, karena dia sudah selis kertas ketajamannya. Jadi multifungsinya harus tanda kutip. Bekerja pun dia tidak boleh dipakai kerja berat, dipakai sembelih pun dia harus beberapa syarat. Seperti ini. Karena leher sapi itu sangat tebal, kita nggak ngerti nanti dapat sapinya yang bagaimana. Kalau dapat sapi limosin, sapi simental yang leher sapinya itu tebal sampai segini tebalnya, belum lagi nanti ada lemaknya, belum lagi dagingnya, itu sangat tebal. Apalagi ketika penarikan gelambir leher tidak kencang, pasti nanti akan terjadi dan terjadi lagi yang namanya menggergaji, menggorok. Sapinya sampai menjerit kesakitan, Anda pun akan malu dibuat dengan perilaku Anda sendiri.
Maka yang sering saya pesan, saya sampaikan kepada jagal-jagal tahunan, jagal-jagal masjid, langgar musola, carilah bilah yang betul-betul sesuai. Pertama sesuai, intinya nyaman dipakai untuk Anda sendiri, nyaman untuk tim, tidak membahayakan. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Akhiran walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.